Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita coba latihan soal terkait dengan menentukan jarak pada dimensi 3, jarak titik, garis, dan bidang. Oke, kita di sini punya 3 soal anak-anak. Soal 1, 2, 3, insya Allah ini soal-soal sederhana. Ya. Pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita hendak menyelesaikan soal-soal dimensi 3, maka kalian harus menggambar dimensi 3-nya itu dulu. Kalau yang ditanya di sini ini adalah kubus, memang kubus itu paling gampang nak ya, karena dia bangunnya itu bangun yang rusuknya itu sama, sehingga biasanya emang contoh-contoh itu lebih banyak dipakai kubus. Ya, oke. Nah, sekarang diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubusnya ini sama anak-anak ya. Kubusnya titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 4. Mulai nomor 1 sampai nomor 3 itu panjang rusuknya 4. Ya, kita coba satu-satu. Kita lihat nomor 1 anak-anak. Kita lihat nomor 1. Nah, oke. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4. Ini kubusnya. Oke. Dengan bidang AB adalah AB, F, E adalah bidang frontalnya. Kita tahu bidang frontal ya. Bidang yang searah dengan bidang gambar namanya bidang frontal ya. Oke. Jadi di sini rusuknya adalah 4. Rusuknya adalah 4. Kita rusuknya adalah 4. Ini 4 cm anak. Oke, yang ditanya adalah jarak titik C terhadap titik E. Masih ingat titik C ya? Jarak antara titik ke titik. Nah, titik ke titik, ya, kita tinggal menghubungkan saja jarak antara titik ini ke titik ini. Hubungkan saja. Jadi kalau kita hubungkan di sini, kalian pakai penggaris ya nak ya. Nah, ini adalah jaraknya. Jarak antara titik ke titik ini, kalau kita lihat jarak EC, EC ini adalah merupakan diagonal ruang. Yang seingat ya, diagonal ruang ya, diagonal ruang. Kita kemarin sudah berbicara tentang diagonal ruang. Ya, rumusnya adalah rusuk akar 3. Jadi, dicari ya tidak apa-apa, dicari dengan menggunakan Pitagoras. Tapi kan kita sudah paham insya Allah, sudah mafhum tentang jarak diagonal ruang, diagonal bidang, itu kan kita sudah cari kemarin ya. Jadi, kita langsung saja, jarak EC adalah dia merupakan diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu rumusnya adalah R akar 3. Rusuk di akar 3. Rusuknya berapa? 4. Berarti 4 akar 3 cm. Jadi begini. Oke. Jarak titik E ke G. E ke G. Nah, apa E ke G? Titik E ke G, G-nya di sini. Ini adalah diagonal sisi. Oke, masih ingat toh? Panjangnya diagonal sisi. Diagonal sisi itu panjangnya adalah R akar 2. Ya, rusuk akar 2. Sehingga di sini rusuk akar 2-nya itu adalah 4 akar 2. Nah, gambarnya enggak pakai penggaris ini. Bismillah, semoga lurus. Tidak mudah ternyata bagi saya untuk gambar menggunakan media. Oke, no problemo anak-anak. Yang C anak-anak, yang C jangan lupa 2 cm ya satuannya. Kemudian luas bidang ACGE. ACGE. Oke, bentar. Kita punya yang lain. Sudah bagus ini. Ya, sudah bagus. Diberikan kubus ya. Kita jarak C ke E ini ya. C ke E ini ya. Nah, ini adalah tadi diagonal ruang. Berarti R akar 3. Berarti rusuknya tadi adalah 4 cm nak ya. 4 cm berarti 4 akar 3 cm. Oke, kemudian jarak titik E ke G. Ini E ke G sudah digambar di sini E ke G. E ke G ini sejajar dengan AC ya. Oke, E ke G ternyata ini adalah diagonal bidang, maka diagonal bidang rumusnya adalah
R akar 2 berarti 4 akar 2 cm. Karena yang ditanya luas bidang ACGE. Ini sudah ada ACGE. Karena EG tadi, E ke G adalah 4 akar 2. Di sini saya tulis 4 akar 2. Oke, maka secara otomatis AC juga 4 akar 2 karena dia sejajar. Ya, AE sisinya anak-anak rusuknya 4. Bangun apa ini? Yang diarsir ACGE ini adalah segi 4 ya. Segi 4. Oke, sehingga kita kalau ditanya luas segi 4 ini panjang dikali lebar ya. Oke, panjang dikali lebar berarti panjangnya adalah 4 akar 2 dikali dengan lebarnya 4. 4 kali 4, 16 ya. 16 akar 2 cm persegi. Oke, kemudian yang ditanya adalah tentukan bidang frontal dari kubus. Sudah tahu kan bidang frontalnya ini? Ya, bidang yang searah dengan bidang gambar namanya bidang frontal. Jadi bidang frontalnya adalah A, B, F, E. Oke, yang E, garis-garis yang dijajar dengan BE. BE ini apa ya BE? BE ini adalah diagonal bidang. Mana garis yang dijajar dengan BE? Garis apa? Garis I, garis CH atau HC. Ini garis yang sejajar. Oke, bisa anak-anak ya? Bisa. Next, lanjut nomor 2. Nomor 2 ya tadi ya. Bentar. Diberikan kubus ABCD, panjang rusuknya ada 4 cm, tentukan jarak titik C ke titik E. Nah, ini sama anak-anak. Mohon maaf ya. Langsung nomor 3 aja ya. Ya, kita harus nomor 3, nomor 1 dan 2 ini keliru. Ini keliru nulis ya, apa sudah nomor 1. Kemudian sekarang nomor 3. Ya. Diketahui kubus ABCD EFGH sama anak-anak ya. Oke. Jika P adalah pertengahan dari AD, ini ada titik P di sini. Kemudian R adalah pertengahan dari BC, ini ada R di sini. Kemudian Q adalah pertengahan dari PR, PR kita tarik garis. Ini ada Q. Oke. Yang ditanya adalah tentukan jarak titik E ke B. E ke B berarti dari sini dihubungkan ke sini. E ke B gini. Aduh, susah sekali ya. Nah, sebentar. Oke. E ke B berarti dari sini ke sini. Ya, sebentar ya. Kemudian E ke C dari sini ke sini. Kemudian E ke Q dari sini ke sini. Enak ya. Kemudian E ke R dari sini ke R. R ini. R. Kemudian jarak titik F ke HB. F ke H nanti dihubungkan dengan B. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ini sudah digambar tadi. Sudah saya ambil dari ini apa? Dari YouTube. Ternyata kok kita lihat anak-anak, kita lihat pembahasannya dari googling ini ya. Ternyata ini kita punya jarak-jarak istimewa. Ya, jarak istimewanya E ke P, E ke B, E ke B itu adalah diagonal sisi, maka A akar 2, berapa ya? E ke C itu adalah diagonal ruang, berarti A akar 3. Oke. E ke P, E ke P itu adalah setengah A akar 5. E ke Q itu adalah setengah A akar 6. E ke R adalah setengah A akar 9. Kita bisa pakai ini anak-anak. Untuk kubus saja ya, bukan untuk yang lain. Oke. Nah, jadi kalau kita aplikasikan di dalam soal, gampang sekali berarti. Kita punya rusuknya adalah 4, maka jarak titik E ke B itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi. Diagonal sisi sudah paham kita, yaitu sisi akar 2. Ya, berarti kalau di sini A, di sini saya pakai R ya. R akar 2. Maka R-nya adalah 4 akar 2.
Jarak E ke C adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya adalah R akar 3. R-nya adalah 4, berarti 4 akar 3 cm. Oke, jarak E ke P sekarang kita lihat. E ke P. Nah, ini sudah ada setengah A akar 5. Berarti E ke P itu adalah setengah R akar 5. Berarti setengah dikali R-nya 4 akar 5 cm. Selesai, oke? Jarak E ke Q adalah setengah A akar 6. Rumusnya adalah setengah R akar 6. Berarti setengah kali 4 akar 6 cm. Oke. Jarak E ke R adalah setengah A akar 9. Berarti ini adalah setengah R akar 9. Berarti setengah dikali R-nya 4 akar 9. Ya, berarti setengah dikali 4 dikali akar 9 itu 3. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2 adalah 6. 6 cm. Oke, jarak titik F ke garis HB. Nah, karena saya emang nggak bisa gambar, ya sudah digambarkan di Google aja. H ke B. Sudah ada gambarnya. Oke, lanjut ini. Jarak titik F ke HB, anak-anak. Yang ditanya jarak titik F ke HB. F mana? Ini F. HB adalah sini. Ya, HB itu adalah diagonal ruang. Ya, masih ingat tahu diagonal ruangnya tadi? HB-nya itu adalah berapa HB-nya tadi? HB-nya adalah karena diagonal ruang dia 4 akar 3. Oke, jadi ini 4 akar 3. Oke, BF-nya adalah 4 cm. Benar ya? Oke, HF-nya berapa HF-nya? HF-nya itu adalah berapa HF-nya? Diagonal sisi 4 akar 2. Nah, kalau kita lihat sini anak-anak, antara HF dengan FB ini siku-siku. Nah, ini siku-siku. Oke, sehingga kalau kita tarik segitiga ini keluar dari kubusnya, maka HB kita punya 4 akar 3. Oke, BF itu kita punya 4 cm. Ini 4 akar 3 cm. HF kita punya 4 akar 2 cm. Oke, dari sini maka yang dicari adalah jarak antara F ke HB. F ke HB itu berarti kita tarik F, titik F ini sampai dia mengenai garis HB tegak lurus. Nah, tegak lurusnya ternyata di B. Nah, ini udah digambarkan di sini di B. Oke, sehingga kalau sudah mengalami seperti ini, paling gampang anak-anak kita pakai luas segitiga. Masih ingat luas segitiga ya? Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, oke, berarti setengah kali alasnya, mana alasnya? Alasnya adalah HB. Tingginya adalah PF. Tingginya PF. Nah, ini kalau kita pakai alasnya ini, tingginya ini. Oke, kalau pakai alasnya yang ini, tingginya ini kan bisa ya. Berarti boleh kita tulis, bisa juga luas segitiga itu setengah kali alasnya adalah BF. Oke, BF. Kemudian tingginya adalah HF. Nah, boleh begini. Oke, sehingga dari sini kita punya setengah kali HB. HB-nya adalah 4 akar 3 dikali PF. PF-nya yang ditanya sama dengan setengah BF. BF-nya adalah 4 dikali HF. HF-nya adalah 4 akar 2. Oke, sama ya. Kita sederhanakan. 4-nya juga kita coret sama. Nah, berarti di sini kita punya akar 3 PF sama dengan ini sudah dicoret, ini sudah dicoret, sudah tinggal 4 akar 2 ya. 4 akar 2. Sehingga dari sini PF tok, gimana PF tok? Berarti 4 akar 2 dibagi akar 3. Oke, kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 4 akar 2 kali 3 ini 6. Oke, dibagi akar 3 kali akar 3, 3. Hasilnya adalah 4/3 akar 6 cm. Berarti ini jarak titik F ke HB adalah 4/3 akar 6. Gampang ya? Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.